Selamat siang, selamat datang di video ujian akhir semester saya tentang review jurnal. Tujuan video ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Regulasi Komunikasi Digital. Sebelum memulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Steven Darmawan. Saya adalah mahasiswa Program Studi Komunikasi di Universitas Siber Asia. Berikut adalah tahapan yang dibahas di dalam video ini. Judul jurnal, nama jurnal, penulis dan timnya, tahun jurnal, latar belakang, konsep dan teori dalam jurnal, metode yang digunakan, hasil dan analisa, dan juga kesimpulan. Judul jurnal pertama yang akan saya bahas berjudul Regulasi Komunikasi Digital, menciptakan ruang aman bagi generasi Z dalam berkreasi di ruang virtual. Nama jurnal, Jurnal Masyarakat Siber, JMS. Penulis dan timnya, Diovita Hertika Pramadani, Romi Iswandi, dan Dwi Retno Rahayu. Tahun jurnal 2023. Berikutnya latar belakang dalam jurnal ini. Penulis menjelaskan bahwa generasi Z merupakan generasi yang aktif menggunakan internet dan media sosial. Di sisi lain, terdapat berbagai risiko dan bahaya yang dihadapi generasi Z di ruang virtual, seperti cyberbullying, penipuan online, dan konten negatif. Penulis berargumen bahwa regulasi komunikasi digital diperlukan untuk menciptakan ruang aman bagi generasi Z dalam berkreasi di ruang virtual. Konsep dan teori dalam jurnal. Konsep utama dalam jurnal ini adalah regulasi komunikasi digital dan ruang aman. Penulis menggunakan teori cybersecurity dan media literasi untuk menganalisis bagaimana regulasi komunikasi digital dapat menciptakan ruang aman bagi generasi Z. Metode yang digunakan. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Hasil dan analisa menemukan bahwa regulasi komunikasi digital dapat membantu menciptakan ruang aman bagi generasi Z dengan cara melindungi generasi Z dari cyberbullying, penipuan online, dan konten negatif. Meningkatkan literasi digital generasi Z. Memberikan edukasi tentang penggunaan internet dan media sosial yang bertanggung jawab. Kesimpulannya, bahwa regulasi komunikasi digital merupakan instrumen penting untuk menciptakan ruang aman bagi generasi Z dalam berkreasi di ruang virtual. Judul jurnal yang kedua adalah Regulasi Penyiaran Digital, Dinamika Peran Negara, Peran Swasta, dan Manfaat bagi Rakyat. Nama jurnalnya adalah Jurnal Komunikasi Pembangunan. Penulis dan timnya, Ervan Ismail, Siti Dewi Sri Ratnasari, dan Yuni Tresnawati. Tahun jurnal 2019. Latar belakangnya adalah bahwa Indonesia sedang dalam proses transisi dari penyiaran analog ke digital. Transisi ini membawa berbagai perubahan dan dinamika dalam regulasi penyiaran, peran negara dan swasta, serta manfaat bagi rakyat. Konsep dan teori dalam jurnal. Konsep utama dalam jurnal ini adalah regulasi penyiaran digital, peran negara, peran swasta, dan manfaat bagi rakyat. Penulis menggunakan teori public policy, stakeholder analysis, dan political economy untuk menganalisis dinamika regulasi penyiaran digital di Indonesia. Metode yang digunakan dalam jurnal ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil dan analisa. Penulis menemukan bahwa terdapat beberapa perubahan dan dinamika dalam regulasi penyiaran digital di Indonesia seperti perubahan struktur kelembagaan, perubahan aturan dan kebijakan, perubahan peran negara dan swasta. Kesimpulan, penulis menyimpulkan bahwa transisi ke penyiaran digital di Indonesia membawa berbagai perubahan dan dinamika dalam regulasi, peran negara dan swasta, serta manfaat bagi rakyat. Judul jurnal yang ketiga adalah Menggali Kebijakan Penyiaran Digital di Indonesia. Nama jurnal, Jurnal Ilmu Komunikasi. Penulis, Nur Malik Maulana. Tahun jurnal 2019. Terbelakang, penulis menjelaskan bahwa penyiaran digital merupakan sebuah keniscayaan yang akan dihadapi oleh Indonesia. Diuraikan pula bahwa regulasi penyiaran digital di Indonesia masih belum jelas dan belum siap untuk diterapkan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran berbagai pihak, termasuk masyarakat dan industri penyiaran. Konsep dan teori dalam jurnal. Konsep utama dalam jurnal ini adalah kebijakan penyiaran digital.
Penulis menggunakan teori public policy untuk menganalisis kebijakan penyiaran digital di Indonesia. Teori lain yang digunakan adalah stakeholder analysis untuk menganalisis kepentingan berbagai pihak terkait kebijakan penyiaran digital. Metode yang digunakan. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan kunci dari berbagai pihak terkait, seperti pemerintah, lembaga penyiaran, dan akademisi. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi terkait kebijakan penyiaran digital. Hasil dan analisa. Penulis menemukan bahwa regulasi penyiaran digital di Indonesia masih belum komprehensif dan belum siap untuk diterapkan. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan hal ini, seperti kurangnya koordinasi antar lembaga terkait, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, ketidakpastian pendanaan. Kesimpulan. Penulis menyimpulkan bahwa kebijakan penyiaran digital di Indonesia perlu segera diperbaiki dan diperjelas. Hal ini perlu dilakukan agar Indonesia tidak tertinggal dari negara-negara lain dalam migrasi ke penyiaran digital. Judul jurnal yang keempat adalah Penyiaran Digital di Indonesia, Kebijakan dan Pengaruh Kepentingan Konglomerasi Media. Nama jurnal, Al-Ilam, Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam. Penulis, Mulkan Habibi, tahun jurnal 2023. Latar belakang. Penulis menjelaskan bahwa Indonesia sedang dalam proses transisi dari penyiaran analog ke digital. Diuraikan pula bahwa terdapat pengaruh kepentingan konglomerasi media dalam kebijakan penyiaran digital di Indonesia. Konsep dan teori dalam jurnal. Konsep utama dalam jurnal ini adalah penyiaran digital, kebijakan, dan kepentingan konglomerasi media. Penulis menggunakan teori political economy untuk menganalisis pengaruh kepentingan konglomerasi media dalam kebijakan penyiaran digital di Indonesia. Metode yang digunakan. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan kunci dari berbagai pihak terkait, seperti pemerintah, lembaga penyiaran, dan akademisi. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi terkait kebijakan penyiaran digital. Hasil dan analisa. Penulis menemukan bahwa terdapat beberapa pengaruh kepentingan konglomerasi media dalam kebijakan penyiaran digital di Indonesia, seperti mempengaruhi agenda dan proses perumusan kebijakan, mempengaruhi isi dan kualitas program siaran, membatasi akses dan partisipasi masyarakat. Kesimpulan. Penulis menyimpulkan bahwa kepentingan konglomerasi media memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan penyiaran digital di Indonesia. Hal ini perlu menjadi perhatian dan dikaji lebih lanjut agar kebijakan penyiaran digital dapat benar-benar bermanfaat bagi rakyat. Judul jurnal yang kelima adalah Menyoal Regulasi Penyiaran Digital, Studi terhadap Kepentingan Publik dalam Regulasi Televisi Digital di Indonesia. Nama jurnal, Avantgarde, Jurnal Ilmu Komunikasi. Penulis dan timnya, Vina Wati Sutanto dan Salim Alatas. Tahun jurnal 2015. Latar belakang. Penulis menjelaskan bahwa Indonesia sedang dalam proses transisi dari penyiaran analog ke digital. Diuraikan pula bahwa regulasi penyiaran digital di Indonesia masih belum sempurna dan belum mengakomodasi kepentingan publik secara maksimal. Konsep dan teori dalam jurnal. Konsep utama dalam jurnal ini adalah regulasi penyiaran digital, kepentingan publik, dan televisi digital. Penulis menggunakan teori public interest theory untuk menganalisis regulasi penyiaran digital di Indonesia. Metode yang digunakan. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Penulis menganalisis berbagai literatur terkait regulasi penyiaran digital, kepentingan publik, dan televisi digital. Hasil dan analisa. Regulasi penyiaran digital di Indonesia masih belum komprehensif dan belum mengakomodasi kepentingan publik secara maksimal. Kurang memperhatikan aspek-aspek seperti aksesibilitas, keberagaman, dan kualitas program. Kepentingan publik dalam regulasi penyiaran digital
perlu diutamakan dalam proses perumusan dan implementasi regulasi. Kepentingan publik meliputi aksesibilitas, keberagaman, kualitas program, dan perlindungan konsumen. Kesimpulan, penulis menyimpulkan bahwa regulasi penyiaran digital di Indonesia perlu diperbaiki dan diperkuat agar dapat mengakomodasi kepentingan publik secara maksimal. Sekian video review jurnal ini. Terima kasih atas perhatiannya.